A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafar. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul azim. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, buat langkah yang pertama kalinya, marilah kita panjatkan setinggi puja sedalam syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana Dia telah memberikan kita berbagai macam nikmat, beribu-ribu nikmat. Salah satunya ialah nikmat kesehatan. Dan berkat nikmat kesehatan inilah kita dapat melaksanakan ibadah puasa di bulan yang suci ini. Buat langkah yang kedua kalinya, selawat beriringkan salam semoga tercurahkan kepada arwah junjungan alam, yakninya Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dialah yang rela berbantalkan tombak, berselimutkan pedang, berhujatkan anak panah, sampai bermandikan darah demi menegakkan satu kalimat tauhid di muka bumi Allah ini. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, adapun judul ceramah saya yaitu orang-orang yang merugi di bulan Ramadan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, puasa merupakan suatu kewajiban yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui perantara malaikat Jibril dan disampaikan kepada Nabi Muhammad. Lalu Nabi Muhammad menyampaikan kepada umat-umatnya sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana yang telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, takwa dalam arti kata taat mengerjakan perintah Allah dan menjauhi segala yang dilarang oleh Allah. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama melaksanakan puasa di bulan Ramadan ini agar kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang berpuasa namun tidak mendapatkan pahala dari puasanya karena melakukan maksiat. Adapun beberapa orang yang tidak mendapatkan pahala dari puasanya, yang pertama yaitu orang yang berpuasa namun hanya mendapatkan lapar dan haus saja. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, orang yang tidak mendapatkan lapar dan haus saja adalah orang-orang yang pahala puasanya telah hilang. Hal ini karena mereka sudah melakukan hal-hal maksiat seperti bergunjing dan melihat aurat lawan jenis. Inilah hal-hal maksiat yang dimaksud. Inilah contoh-contoh hal-hal yang dapat menghilangkan pahala puasanya. Nabi SAW bersabda, betapa banyak orang yang berpuasa namun dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya tersebut kecuali lapar dan haus saja. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, yang kedua, orang yang tidak melaksanakan salat tarawih hingga selesai. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, banyak sekali kita lihat di masjid-masjid ada orang yang melaksanakan solat tarawih namun tidak
sampai salat witir. Bahkan ada juga yang melaksanakan salat tarawih hanya 2 rakaat. Dan bahkan ada juga yang melaksanakan salat tarawih tidak sampai selesai. Karena Nabi SAW pernah menjanjikan suatu pahala bagi umatnya yang melaksanakan salat tarawih hingga selesai salat witir. Bagaimana Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang melaksanakan salat tarawih hingga salat witir, maka akan ditulis baginya suatu pahala seperti melaksanakan salat semalam suntuk. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, yang ketiga adalah tidak membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran merupakan suatu amalan yang harus kita kerjakan pada bulan Ramadan. Karena membaca Al-Quran merupakan suatu kebaikan yang harus kita laksanakan, terutama membacanya pada bulan Ramadan. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, barang siapa yang membaca Al-Quran, maka dia akan memperoleh suatu kebaikan. Dan aku tidak mengatakan bahwasanya alif lam mim itu satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Dan setiap satu huruf itu akan memperolehkan satu kebaikan, dan setiap satu kebaikan akan dilipat gandakan menjadi 10 pahala. Yang keempat adalah orang yang melalaikan salat. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, salat merupakan tiang agama. Barang siapa yang meninggalkan salat, maka dia sudah merubuhkan tiang agamanya. Dan barang siapa yang meninggalkan salat satu kali saja, maka dia sudah mendekati suatu kekafiran. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Man taraka salatan muta'ammidan faqad kafara jiharan. Barang siapa yang meninggalkan salat satu kali saja, maka dia sudah mendekati kekafiran. Dan salat adalah suatu amalan yang pertama kali dihisab di yaumil kiamah. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, sesungguhnya amalan yang paling pertama kali dihisab di yaumil kiamah adalah salat. Barang siapa yang baik salatnya, maka beruntunglah ia. Dan barang siapa yang rusak salatnya, maka kerugianlah yang menimpanya. Demikian tausiah yang dapat saya sampaikan. Saya tutup dengan lafaz yang mulia, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.